man ana man ana man ana laulakum. Katakan para ulama, ada orang berkata satu kalimat, dia tersungkir 70 tahun di neraka. Kalimat apa itu? Kalimat yang memecah belah. Ada juga orang mengucapkan satu kalimat, tahu-tahu naik 70 derajat di surga. Kalimat apa? Kalimat yang menyatukan. Maka seorang dai itu ngomongnya itu selalu menyejukkan, menyatukan. Kalau itu yang kita buat, insya Allah kita ini kerja kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara untuk mengetahui saya ini orang baik apa orang buruk? Maka Nabi mengatakan, oh caranya, kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu orang baik, berarti kamu ini orang baik. Katanya, kalau tetangga-tetangga kamu mengatakan kamu orang buruk, ya berarti buruk. Ini maksudnya hadis ini, wallahu a'lam, ini pahaman saya. Itu orang tuh ukuran keberhasilan tuh diantaranya loh ini. Bagaimana dia bisa menjaga hubungan baik dengan lingkungannya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan kiai yang ada di kampungnya, dengan Pak Lurah, Pak Kamituo. Kalau dia bisa menjaga lingkungannya itu, hubungan baik dengan lingkungannya itu tanda-tanda dia nanti akan bisa mengumpulkan umat. Tapi kalau dai itu sudah dengan istrinya berantem, dengan anaknya berantem, akhirnya nggak berani pulang, di markas saja. Nah, katanya Khatman markas, ternyata tidak mau pulang, nggak berani pulang, karena istrinya sudah berkomplot dengan anaknya. Pokoknya kalau ayah pulang, pintu dikunci, bahaya itu. Pak Jenggot kalau pulang bahaya rumahnya. Nah ini kalau karbon begini ini, kalau kita mati, siapa yang akan meneruskan amalan-amalan kita? Maka mesti kita perbaiki hubungan kita pertama dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita perbaiki muamalah muasyarah kita dengan orang lingkungan kita juga. Maka barulah kita bisa membentuk umat. Ummatan wahidah, jadi umat yang satu. Hadirin dimulakan Allah SWT. Masya Allah. Memang kita niatnya belajar, malaikat. Jadi kita niat belajar lagi, terus niat belajar. Itu di Pakistan ada ulama sepuh dulu, Maulana Said Khan. Itu di paspornya itu ditulis pekerjaan pelajar katanya. Bukan pelajar mahasiswa, umurnya sudah 90 tahun nggak pelajar mahasiswa. Maksudnya ini dia ini ingin mengkondisikan diri beliau ini untuk senantiasa itu hidup itu untuk belajar. Katanya para ulama, kalau kamu itu merasain belajar terus, nanti itu kesalahan-kesalahan kamu mudah dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi kalau orang itu sudah merasa pinter, jadi guru, wah ini gawat nih. Guru itu salah sedikit gitu aja sudah bisa dipecat nanti. Kalau murid salah ya patah saja mau murid. Begitu juga kalau kita ini merasa begitu. Ana indatoni abdi. Allah itu menurut perasaan hambanya. Kalau hambanya itu merasa saya ini belajar masih banyak salah, insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Dan kita juga memaafkan kesalahan saudara-saudara kita siapa saja. Orang yang senantiasa memaafkan saudara-saudaranya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena orang dakwah selalu bersinggungan dengan manusia. Dan bersinggungan dengan manusia itu masih banyak disakitkan orang. Nah di sini ini kesempatan bagi kita memaafkan mereka, memaafkan lagi. Sampai kapan dimaafkan? Sampai kamu masuk surga tanpa hisab. Bisa mati terus dimaafkan terus. Ini sudah saya maafkan kok terus-terusan aja. Awas kurang ajar kamu. Nah, tidak. Maafkan lagi. Sampai kita masuk surga tanpa hisab. Kamu di dunia termasuk al-afuna 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan, maka kamu di sini di akhirat dimaafkan semua, nggak akan ditanya, silahkan masuk surga tanpa hisab.
Karena kamu tidak suka menghisap orang dulu di dunia. Kita jangan suka menghisap orang, menilai-nilai orang. Allah yang lebih tahu apa yang dalam hatinya manusia. Kita kerjakan dakwah dengan tawadhu, dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah penanggung jawab, soft awal dalam dakwah ini di mana saja kita berada. Maka kita ini harus bisa ngayomi umat, menyatukan umat. Setiap kalimah yang keluar dari mulut kita ini kalimah yang menyejukkan, yang menyatukan. Ini penting sekali teman-teman. Dikatakan para ulama, ada orang berkata satu kalimah, dia tersungkir 70 tahun di neraka. Kalimah apa itu? Kalimah yang memecah belah. Ada juga orang mengucapkan satu kalimah, tahu-tahu naik 70 derajat di surga. Kalimah apa? Kalimah yang menyatukan. Maka seorang dai itu ngomongnya itu selalu menyejukkan, menyatukan. Kalau itu yang kita buat, insya Allah kita ini kerja kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merisau bagaimana umat ini keluar, umat ini berkorban, berjuang, tapi kerisauan kita ini jangan membuat kita jadi kasar. Karena kekasaran itu sebetulnya melahirkan dari nafsu kita. Kalau kamu kasar, kamu kira orang-orang itu keluar. Yang mengeluarkan orang itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong lembut-lembut aja. Yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala bukan kamu. Kalau kita bicara selembut-lembutnya, sebaik-baiknya, orang menerima alhamdulillah. Orang tidak menerima hasbi Allah. Sudah aja. Jangan kita karena orang-orang itu bandel di tasil nggak mau, terus kita ngomongnya itu kasar. Dipancung semua orang. Jangan begitu. Lembut. Nabi itu lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah lah kamu bisa lembut kepada mereka. Tapi bisa lembut ini memang rahmat Allah. Nah, kita doa sama Allah, ya Allah lembutkan aku, lembutkan aku. Sehingga saya sesuai dengan kerja Rasulullah SAW. Dokter itu punya karakter tersendiri. Bajunya putih-putih, pokoknya bersih semua. Kalau dokter bawa celurit, maka pasiennya lari semua. Tidak cocok dengan karakter seorang dokter. Kalau petani atau pendekar, bawa pacul, bawa celurit sih nggak apa-apa. Orang juga wajar-wajar saja. Dai itu diantara ciri khasnya dia itu kelembutan, akhlak yang baik. Ka'annakum syamatun linnas, menjadi bunga bagi umat. Di mana saja di bunga. Kalau orang ini datang, jadi tenang semuanya. Ini dai sebenarnya. Saya dikasih tahu sama Maulana Mustaqim, namanya Hadir Haji Sayyid Amr rahmatullah. Itu ajib itu katanya. Ada fitnah apa saja, ada pertengkaran apa saja, kok beliau datang, ya sudah langsung rukun saja orang-orang itu. Karena hati beliau memang sejuk, sehingga datang kemana yang menyejukkan orang. Kalau orang itu hatinya panas, di mana saja jadi memanaskan suasana. Kata Maulana Ibrahim, orang itu kalau baik ya di mana-mana menyebarkan kebaikan. Kalau buruk ya di mana-mana menyebarkan keburukan. Maka usaha dakwah itu untuk memperbaiki diri. Niatnya memperbaiki diri sehingga kita ini di mana saja menyebarkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita niat semuanya. Yang bisa memberikan petunjuk kita, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita,
hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap sholat kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan hanya tunjukilah kami jalan dakwah, jalan ibadah, bukan. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus untuk siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kehidupan para nabi. Jadi kita ini bukan mau hanya sekedar dakwah, tapi bagaimana kehidupan kita seperti kehidupan nabi, seperti kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Merubah kehidupan. Itu kita keluar takaza sana takaza sini, istimewa itu untuk memulai perubahan itu tadi. Bukan itu maksud tujuan yang akhir. Ini bagaimana tujuan kita ini berubah. Kemudian amalan kita berubah, kehidupan kita berubah. Waktu istimewa di Pakistan, orangnya datang tuh banyak sekali. Bikinkan tenda, kurang lagi. Bikinkan tenda, kurang lagi. Akhirnya orang-orang laporan sama Syekh Yusuf rahimahullah. Wah, yang hadir banyak sekali. Syekh Yusuf mengatakan, walaupun yang hadir banyak, yang dakwah banyak, tapi kalau orang ahlul yakin sedikit, tidak ada orang ahlul yakin, maka akan sedikit juga manfaatnya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala bukan banyaknya orang aja yang kita pikirkan, tapi mutunya kehidupan kita ini tambah dekat dengan kehidupan Nabi, tambah dekat dengan kehidupan sahabat, tambah sayang kepada umat, akhlaknya tambah baik, akhirat itu tambah tampak dekat, rasa dekat dengan akhirat. Nah, inilah yang akan mendatangkan ridha Allah di dalam perjuangan kita ini. Insyaallah kita niatkan.